Hola, kenalin nama gue Agit di alur cerita komik. Di sini gue membawain alur cerita Trascott Family. Gendernya ini fantasi, action, dan tentu saja isekai. Oke, nggak usah banyak basa-basi busuk, gue langsung mulai aja. Scene diawali dengan memperlihatkan bangsawan sedang berpakaian, lalu ia pergi ke meja makan. Di meja makan telah ada ayah, ibu, dan adik kembarnya. Oke, di cerita ini bangsawan tersebut lah MC kita bernama Kyle. FYI, dia adalah seorang transmigrator yang masuk ke sebuah novel. Tapi sayangnya dia menjadi karakter jahat. Sekarang ia bertekad agar bisa hidup lebih lama, tetap kaya dan menjadi pengangguran. Ini kayaknya impian banyak orang. Back to the topic, di meja makan, Kyle disambut dengan tatapan sinis anggota keluarganya. Karena tumben Kyle tidak berbuat onar. Coach Daud, bapaknya Kyle, bertanya, "Apa yang kau inginkan?" Lalu Kyle menjawab, "Uang." Coach Daud lalu menjawab, "Tentu saja aku akan memberikanmu banyak uang." Kyle terkejut, ternyata dia diberi sangat banyak uang. Gak kayak kalian kalau minta uang cuma dapat omelan. Kyle bertanya pada Ron, pelayannya yang ternyata asing gigi. "Tanggal berapa sekarang?" Dijawab Ron, "Tanggal 29, bulan 3, kalender Felix." Kyle sadar kalau dia harus segera bergegas menyambut MC dari novel ini. Scene berikutnya memperlihatkan Kyle pergi ke Starbucks versi dunia lain. Sebelum masuk, Kyle meminta pengawalnya untuk pergi dan membiarkannya masuk sendiri. Ketika masuk, semua orang di kafe terkejut karena Kyle biasanya ngerusuh. Kyle disambut oleh pemilik kafe bernama Bilos. Tanpa babi bu, Kyle memesan teh pahit dan beberapa buku. Lalu Kyle duduk sambil memikirkan kisah asli dari novel ini ketika Kyle dan Choi Han, MC dari novel ini, bertemu. Kyle merinding mengingat bahwa dia di novel akan diserang oleh Choi Han. Ketika melihat jendela, dia melihat Choi Han yang akses masuknya ditolak karena nggak punya paspor. Kyle lalu keluar dari kafe, diiringi teriakan, "Loh, kok nggak ada barang yang rusak?" Untuk bertahan di dunia ini, Kyle membutuhkan kekuatan. Dia berencana mendapatkan kekuatan perisai kuno dan untuk mendapatkannya, dia menyiapkan umpan berupa roti. Heran, makanya tonton sampai habis dan jangan di skip biar paham. Kyle datang ke toko roti dan memborong semuanya. Anjay Sultan. Kyle lalu pergi ke pinggiran kota di mana di sana terdapat pohon yang dipagari karena menurut rumor pohon itu adalah pohon pemakan manusia. Flashback, sejarah pohon itu awalnya ada seorang yang sangat rakus akan makanan sehingga ia diusir dari kuil tempatnya bekerja. Lalu ia mati, kemudian pohon itu tumbuh di makamnya. Kekuatan orang meninggal itu yang dibutuhkan Kyle yaitu Indestructible Shield. Di belakang Kyle tiba-tiba muncul bocil ganggu bernama On dan Hong. Kyle lalu memberi kedua bocil itu roti dan mengusir mereka. Kyle lalu memasukkan semua roti ke dalam lubang di bawah pohon sampai semua roti habis, namun tidak terjadi apapun. Akhirnya Kyle memutuskan untuk kembali lagi besok. Di tengah jalan, Kyle kembali bertemu dengan bocil yang mengganggunya sebelumnya, yang sedang asik makan roti. Kyle berkata, "Kalau mau roti lagi, jangan bilang siapa-siapa apa yang aku lakukan." Di tengah malam, Kyle minum sambil jalan-jalan. Kyle pun menemukan Choi Han yang sedang kelaparan. Kyle pun membantu Choi Han agar Choi Han mau berpihak kepadanya. Keesokan harinya, di depan kamar Kyle, Choi Han mengucapkan terima kasih. Dan Choi Han pun mau menjadi pengawal Kyle. Selanjutnya, Kyle kembali ke pohon itu dan memberinya roti lebih banyak lagi. Hal itu terus-menerus Kyle lakukan selama beberapa hari. Suatu hari, tiba-tiba Kyle diminta pergi ke ibu kota sebagai perwakilan keluarga. Selanjutnya, Kyle membicarakan rute perjalanan ke ibu kota kepada Choi Han sebagai pengawalnya. Rute perjalanan Kyle akan melewati wilayah dari yang antagonis di novel ini yang akan menghalangi Choi Han. Si antagonis baru ini juga melihara seekor naga. Tapi sayangnya, sang naga mengamuk dan akhirnya dibunuh oleh Choi Han. Keesokan paginya, di hari terakhir Kyle sebelum berangkat ke ibu kota, Kyle melakukan aktivitas yang biasa dia lakukan, yaitu memberi pohon roti. Anjir, gak kelar-kelar ngasih pohon roti. Kyle juga memberi kedua bocil ganggu makanan. Setibanya di pohon, Kyle memberi semua roti dan keajaiban terjadi, di mana Kyle akhirnya mendapat Indestructible Shield. Perisai itu akan melindungi jantung Kyle sampai Kyle mati. Di perjalanan pulang, di tengah hujan, Kyle menemukan dua anak kucing berwarna merah dan putih. Kedua kucing itu seperti memelas pada Kyle. Karena iba, Kyle terpaksa memungut mereka. Sesampainya di rumah, Kyle memberikan kucing itu ke pelayannya Hans untuk dibersihkan. Di sini terungkap kalau kedua kucing itu adalah bocil kembar yang sebelumnya mengganggu Kyle. Hal itu Kyle ketahui karena Kyle sempat memberi kedua bocil itu daun mint dan kucing yang dipungut berbau mint. Ya kali lah kucing makan mint. Selanjutnya, Kyle menemui Bilos untuk membuat kesepakatan dengannya. Sebelum berangkat, Kyle menghabiskan waktu makan bersama keluarga dan Kyle juga berjanji pada adik-adiknya untuk memberikan mereka hadiah dari kota. Di tengah perjalanan, rombongan Kyle dicegat oleh bandit. Tapi karena ada Choi Han, bandit-bandit dapat dikalahkan dengan mudah. Ketika beristirahat makan, Kyle memikirkan betapa kuatnya Choi Han. Choi Han yang melihat Kyle makan menghampirinya dan meminta Kyle belajar bela diri. Namun Kyle menjawab bahwa dirinya tak memerlukan itu karena Kyle dilindungi banyak kesatria kuat. Jadi, tidak perlu repot belajar bela diri. Di dalam kereta, Kyle terus memikirkan dirinya yang akan melewati wilayah antagonis di novel bernama Fenion, putra kedua Marquis Tan yang mempunyai naga. Di tengah perjalanan, Choi Han tiba-tiba melompat keluar. Ternyata dia menyelamatkan seorang pria tua yang hampir ditabrak kereta kuda. Ternyata kereta kuda itu adalah milik Fenion. Baru dipikirin udah nongol aja. Apa terjadi percekcokan antara pengawal Fenion dan Choi Han?
tapi Kill segera menghentikan Choi Han. Fenion menyinggung pengawal Kill Choi Han yang telah membuat keretanya berhenti hanya karena menyelamatkan pria tua. Namun Kill segera menyelesaikan pembicaraan. Sebelum pergi, Kill dan Fenion bersalaman, tapi sebelum bersalaman, Kill menyentuh pria tua yang hampir ditabrak tadi. Hal itu membuat Fenion jijik bersalaman dengan Kill, tapi dia terpaksa tetap bersalaman. Setelah Fenion pergi, Kill berbicara dengan Choi Han mengenai penginapan. Mendengar itu, pria tua lantas menjawab bahwa dirinya memiliki penginapan dan bar satu-satunya di daerah ini. Akhirnya, diputuskan bahwa Kill akan menginap di penginapan pria tua itu. Choi Han sempat bertanya pada Kill apakah dia tidak marah ke Fenion. Kill menjawab bahwa dia tidak marah dan mengatakan pada Choi Han mungkin Fenion akan segera diusir oleh keluarganya. Choi Han pun bingung dengan perkataan tuannya. Pria tua bertanya pada Kill apakah di wilayah ini Tuse, wilayahnya Kill, banyak orang baik seperti Kill. Kill lalu menjawab bahwa dirinya adalah yang terburuk di wilayah ini Tuse, dan orang-orang di wilayah ini Tuse berkepribadian lebih baik dari dirinya. Mendengar hal itu, pria tua lalu pergi, namun sebelum pria tua pergi, dia membungkuk pada Kill. Setelah itu, Hans masuk dan membawa sebuah kotak. Hans awalnya penasaran dengan isi kotak itu, tapi Kill segera meminta Hans keluar. Ternyata isi kotak itu adalah item yang digunakan untuk mengganggu aliran mana. Item itu dipinjam Kill dari Bilos dengan harga yang sangat mahal. Kill lantas meminta kepada anak ras kucing untuk menguburnya di sekitar gunung. Kedua bocil kucing pun bergegas melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kill. Setelah itu Kill berbicara berdua dengan Choi Han. Kill bertanya apakah Choi Han pernah melihat naga. Choi Han menjawab bahwa itu adalah monster. Mendengar jawaban itu, Kill lantas menjawab bahwa sepertinya Choi Han belum pernah melihat naga. Kill menjelaskan bahwa naga sama seperti manusia, yaitu memiliki perasaan. Namun naga yang disiksa sampai tak bisa membedakan cahaya matahari dan cahaya obor itu adalah yang membuat naga berperilaku seperti monster. Mendengar hal itu, Choi Han menjadi muram. Kill juga mengatakan bahwa naga itu ada di sekitar sini. Choi Han lalu bertanya kepada Kill apakah Kill ingin menjinakkan naga? Kill spontan menjawab kalau itu mustahil. Lalu Choi Han kembali bertanya dengan bingung lantas bagaimana. Kill menjawab bahwa ia ingin membiarkan naga itu hidup bebas. Mendengar hal itu membuat Choi Han bersemangat. Choi Han berkata bahwa dia akan melakukan apapun untuk membantu Kill menyelamatkan naga itu. Kill lantas meminta Choi Han menemuinya nanti malam untuk membantunya menyelinap dan membebaskan si naga. Malam pun tiba, Choi Han menemui Kill di kamarnya. Sebelum memulai aksi, Kill dan Choi Han menyamar dengan memakai kostum organisasi sangat rahasia yang ada di dalam novel ini. Setelah semua siap, Kill, Choi Han, bocil kembar On dan Hong on the way ke lokasi. Setibanya di lokasi, Kill langsung meminta Choi Han melumpuhkan penjaga yang ada. Dengan cetang-ceting kayak Lancelot, Choi Han dengan mudah mengalahkan para penjaga. Kill pun dengan mudah masuk ke dalam goa tersebut. Di tengah goa, Kill berhadapan dengan salah satu pengawal Fenion. Namun Kill meminta bocil ras kucing meracuni si pengawal. Si pengawal pun mati tanpa perlawanan. Kill lantas mengeluarkan sang naga hitam bocil dari kandang penyiksaan. Setelah itu Kill mencari jalan keluar dengan mengetuk-ngetuk dinding. Setibanya Choi Han, Kill lantas meminta Choi Han memukul dinding goa dan pintu keluar pun didapatkan. Setibanya di luar, naga hitam yang ada dalam gendongan Kill nampak kagum dengan bintang-bintang yang ada di langit malam. Kill lantas memakai sarung tangan karet dan membuka rantai yang mengikat naga hitam. Naga hitam heran dengan apa yang dilakukan oleh Kill. Kill juga memberi naga hitam nama Nobat. Setelah itu, Kill bertanya apa yang diinginkan sang naga hitam setelah bebas. Si naga hitam menjawab bahwa dirinya ingin hidup bebas dan tak ingin dijinakkan oleh manusia lagi. Awalnya naga hitam berpikir Kill ingin menjinakkan dirinya, tapi Kill mengatakan kau bebas melakukan apapun yang kau inginkan dan meninggalkan si bocil naga. Di perjalanan pulang dihabiskan dengan obrolan bagaimana jika naga hitam mengikuti Kill, namun Kill selalu menepis bahwa hal itu tidak mungkin. Ternyata naga hitam benar-benar mengikuti Kill. Keesokan paginya, Kill bangun dengan lesu karena ia merasa ada yang menatapnya sepanjang malam. Keesokan paginya, prajurit Fenion datang ke penginapan Kill. Dia ingin memeriksa Kill, namun dengan cepat kepala pengawal Kill mengatakan bahwa kemarin mereka minum-minum dan beristirahat, jadi tidak mungkin ada yang keluar dari penginapan. Kill juga berpura-pura mabuk yang membuat prajurit Fenion kehilangan kecurigaan terhadapnya. Prajurit Fenion pun pergi tanpa mendapat apapun, dan Kill menikmati paginya dengan membayangkan wajah kesal Fenion.